Halo, aku Lolita Setiawati, Financial Planner untuk perempuan dari Daya Uang. Aku akan membagikan 5 tips mengelola keuangan setelah gajian agar hidup lebih tenang. Tips pertama, pantau kenaikan gaji. Setiap kali Besti mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, pertimbangkan untuk menaikkan alokasi tabungan dan bukannya meningkatkan pengeluaran untuk keinginan. Yang terjadi biasanya kebalikannya. Semakin besar penghasilan, jumlah tabungan malah makin kecil. Ketika Besti mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, itu adalah kesempatan luar biasa untuk memperkuat kondisi keuangan. Sayangnya, seringkali orang cenderung memilih meningkatkan gaya hidup. Ketika mendapatkan pendapatan lebih, alih-alih menyisihkan uang untuk masa depan. Contoh nyatanya, bayangkan jika Besti mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 juta rupiah per bulan. Kemungkinan besar pengeluaran untuk hal-hal yang mungkin tidak benar-benar diperlukan justru meningkat. Lebih baik pertimbangkan untuk menaikkan alokasi tabungan sebesar jumlah tersebut. Jadi, setiap kali mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, pertimbangkan untuk menaikkan alokasi tabungan terlebih dahulu sebelum memikirkan pengeluaran tambahan. Ini akan membantu Besti membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Tips kedua, utamakan membayar utang. Jika Besti memiliki tunggakan utang yang perlu dibayar, pastikan untuk mengalokasikan maksimal 30% penghasilan bulanan untuk membayar utang tersebut secara rutin sampai lunas. Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Dengan selalu mengutamakan pembayaran utang, Besti dapat menghindari bunga tambahan yang terakumulasi dengan mengurangi saldo tunggakan utang lebih cepat. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam mengambil kendali atas keuangan Besti. Seringkali orang merasa tergoda untuk mengalokasikan dana ekstra dari penghasilan untuk keinginan konsumtif, seperti membeli barang-barang mewah daripada membayar utang mereka. Selain itu, pembayaran utang yang tepat waktu juga dapat meningkatkan skor kredit, yang akan membantu Besti mendapatkan pinjaman dengan suku bunga lebih rendah di masa depan. Ini berarti lebih banyak uang yang bisa kita hemat. Tips ketiga, rencanakan pembelian besar. Seringkali kita merasa tergoda untuk membuat pembelian besar secara impulsif. Ini bisa berupa pembelian mobil, perjalanan liburan, atau bahkan membeli rumah. Namun, tanpa perencanaan yang baik, pembelian besar ini bisa mengguncang keuangan. Bayangkan jika Besti ingin membeli mobil baru seharga 200 juta rupiah, namun dana belum tercukupi. Tanpa rencana yang baik, Besti mungkin tergoda untuk mengambil kredit mobil tanpa pertimbangan yang matang. Rencanakan pembelian besar dengan matang untuk menghindari masalah keuangan ke depannya. Buatlah anggaran yang jelas dan berapa lama Besti akan menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila memutuskan untuk mengambil kredit kendaraan, pastikan pilihan kredit dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang jelas. Ini akan membantu Besti mengelola pembayaran bulanan dengan lebih baik. Tips keempat, bagi tanggung jawab keuangan dengan pasangan. Keuangan adalah aspek penting dalam hubungan pasangan dan seringkali menjadi sumber konflik. Untuk menghindari masalah ini, penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pasangan tentang keuangan. Besti dan pasangan harus duduk bersama dan merencanakan pembayaran tagihan secara bersama-sama. Besti dapat membahas siapa yang akan menanggung sejumlah tagihan atau mengalokasikan persentase tertentu dari penghasilan masing-masing untuk kebutuhan bersama. Contohnya, Besti bertanggung jawab untuk pengeluaran rumah tangga seperti makan, air, listrik, dan pemeliharaan rumah. Sementara pasangan bertanggung jawab atas biaya sekolah anak dan premi asuransi. Banyak pasangan berusaha menghindari pembicaraan mengenai tanggung jawab finansial. Ini yang sebenarnya merupakan bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu di masa depan. Tips kelima, buat daftar belanjaan. Buat daftar belanjaan sebelum berbelanja, sehingga Besti bisa menghindari pembelian impulsif yang tidak perlu. Bayangkan jika pergi ke supermarket tanpa daftar belanjaan, Besti mungkin akan berakhir dengan membeli banyak barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya karena tergoda oleh promosi atau diskon. Catat apa aja yang akan dibeli dan berapa total anggaran untuk belanja tersebut. Apakah masih sesuai dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan di awal bulan?
Buatlah daftar mulai dari mana yang paling penting, kurang penting, hingga yang tidak penting. Sehingga Besti bisa memprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan dan tidak terjebak berbelanja barang yang tidak perlu. Besti bisa coba menggunakan konsep 50-30-20 dalam membuat daftar belanja. Pisahkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Yuk, sharing pengalaman Besti di bagian komentar. Dan subscribe YouTube juga follow Instagram dan TikTok aku ya.